Nah, halo. Ini adalah iPhone SE 2022 atau iPhone SE generasi ketiga. Ini rilisnya jelas tahun 2022. Barengan sama apa ya? Kalau nggak salah itu bareng sama iPhone 13. Jadi secara performa ini bisa dibilang iPhone 13 versi murah atau bahkan mungkin iPhone 14. Karena kalau nggak salah ya, aku lupa. iPhone 14 itu masih menggunakan chipset A15 yang versi biasa ya, iPhone 14. Kalau nggak salah ya, aku nggak terlalu ingat. Nah, kali ini aku mau ngasih review gimana kalau handphone ini, yaitu iPhone SE 2022 digunakan di tahun 2024. Ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin seperti motret, mungkin untuk penggunaan sehari-hari yang lain, WhatsApp lah, untuk YouTube lah, gini lah. Aku nggak terlalu suka game, jadi untuk game aku nggak terlalu expert. Nah, oke. Pertama, kekurangannya. Salah satu kekurangan dari iPhone ini adalah refresh rate layarnya yang masih berapa, 60 Hz kalau nggak salah. Jadi agak terkesan lambat, tapi stabil. Oke, stabilnya bagus, tapi lambatnya enggak. Kayak gini. Ini kan agak lambat ya, tapi bagusnya itu stabil. Masih 60 Hz. Terus kekurangannya ini bukan cuma di iPhone SE ini, tapi di semua iPhone kalau nggak salah, yaitu untuk apa ya, upload mungkin. Jadi kalau misal contoh kalian punya file sekitar 10 GB, itu kalian upload di Google Drive ataupun YouTube. Nah, kekurangannya itu kalian nggak bisa ninggalin aplikasi itu. Jadi mungkin di tempatku ya, itu jaringannya nggak terlalu bagus. Dan kalau untuk upload file yang size-nya 10 GB itu apa ya, butuh waktu berjam-jam, kadang mungkin bisa 5-6 jam bahkan lebih. Dan bayangin aja kalian 5-6 jam handphone ini cuma bisa digunakan untuk buka Google Drive. Misal kalian buka WhatsApp, nanti otomatis ke pause, nggak bisa ngupload di latar belakang. Jeleknya pun kayak gitu. Jadi selama 5-6 jam atau bahkan lebih itu handphonenya harus benar-benar buka Google Drive. Kalaupun bisa digunakan untuk yang lain, mungkin mendengarkan musik di Spotify atau di aplikasi musik yang lain. Kalau kalian mau nonton YouTube pun nggak bisa, kecuali kalian nguploadnya di YouTube, itu bisa. Kalau kalian ngupload di Google Drive ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian ngupload di YouTube ya cuma bisa buka YouTube itu selama 5-6 jam itu. Terus apa ya kelebihannya ini, yang salah satu yang aku suka, sudah mendukung eSIM. Jadi eSIM itu bagus dan juga jelek. Bagusnya aku nggak perlu SIM fisik, dan bagusnya lagi itu bundlingnya untuk eSIM itu menurutku ya jauh lebih murah daripada, bukan jauh sih, tapi agak lebih murah daripada kartu fisik biasa, karena mungkin tergolong baru. Dan juga kelemahan dari eSIM itu nggak semua handphone bisa. Jadi kalau misalnya aku jual ini HP, terus aku mungkin pengen beralih ke Android yang lain kayak ini Xiaomi Black Shark Matte, itu nggak bisa nomornya. Jadi nomor eSIM-nya ya cuma bisa digunakan di handphone flagship kayak Samsung S23, kayak Apple yang udah mendukung eSIM itu sudah dari iPhone XS kalau nggak salah. Tapi kalau untuk Android itu cuma di flagship S23, S24, S22 kalau nggak salah sudah, tapi harganya mahal. Terus apa lagi ya? Oke, kameranya bagus banget malahan. Tapi kelemahannya cuma satu, kameranya. Kameranya cuma satu, jadi nggak ada lensa untuk makro, nggak ada untuk zoom, nggak ada untuk ini, nggak ada untuk itu. Jadi cuma bisa motret biasa. Untuk hasilnya itu mungkin tergantung dari skill masing-masing, tergantung dari skill dan juga objek yang difoto.
Terus apa ya? Salah satu kelebihan lain itu mungkin stabil ya. Selama aku pakai di main game untuk Mobile Legends itu nggak pernah nge-lag. Jadi mau settingan apapun, kalau nggak salah ya, aku nggak terlalu mentingin settingannya. Jadi selama aku main game itu oke banget. Masalahnya itu baterainya cepat habis, jadi cuma digunakan untuk main beberapa game itu sudah habis, baterainya kurang. Tapi kalau untuk digunakan seharian oke sih. Kalau nggak main game, mungkin untuk Facebook, WhatsApp, Instagram itu oke lah, bisa. Terus kelemahannya ini, aku kan baru update ke iOS 17,41 kalau nggak salah. Nah setelah aku update ini, handphonenya jadi panas banget. Walau cuma buka CapCut ataupun buka Instagram atau buat nonton video YouTube itu panas banget, nggak seperti iOS 17,3 kalau nggak salah. iOS 17,4 ini kayaknya nggak terlalu cocok, atau mungkin di handphoneku aja ya. Itu termasuk salah satu kekurangan. Terus kekurangan lain, layarnya yang agak kecil. Mungkin sebenarnya aku suka kalau layarnya ini full, handphonenya segini bagus, cocok untuk tanganku. Tapi akan lebih bagus kalau layarnya bisa full kayak gini. Sayangnya ini kepotong buat bagian atas, ini namanya apa sih, bezel atau poni atau apa itu, nggak tahu lah. Ini nggak terlalu bagus. Ini salah satu kekurangan. Dan juga ini juga, ini Touch ID itu bisa untuk kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya itu ya Touch ID sidik jari. Kekurangannya mengambil bagian dari layar, jadi nggak bisa full ke bawah. Terus apa ya, secara bentuk ukuran sih aku suka. Harganya kalau nggak salah untuk second yang resmi dulu kayak iBox, Digimap itu sekarang yang 64 GB itu mungkin 5 atau 6 juta. Handphone segitu untuk keluaran tahun 2022 oke sih. Namanya juga mantan flagship, menurutku masih flagship sih, karena masih kenceng. Untuk kualitas yang lain-lain oke sih. Terus apalagi ya, jaringannya sudah 5G. Jaringan udah atau belum ya, aku lupa ya tadi. Terus oke lah, jaringannya aku lupa sudah atau belum. Kalau untuk jaringannya 5G itu antara berguna dan enggak. Masalahnya handphone ini sudah mendukung 5G, tapi area yang mendukung 5G itu cuma sedikit banget. Contoh kayak di daerahku ini hampir kayaknya mungkin bahkan nggak ada 5G. Jadi fitur yang mungkin untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 1 atau 2 tahun itu nggak terlalu berguna. Tapi kalau kalian mau pakai untuk jangka waktu yang lama ini oke. Karena menurutku 5G nggak bisa langsung dikembangkan selama 1 atau 2 tahun langsung di seluruh Indonesia, nggak. Bahkan 4G pun belum seluruh Indonesia. Jadi 5G itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi nggak berguna. Karena areanya juga hampir nggak ada yang mendukung 5G. Terus apa lagi ya? Pokoknya handphone ini untuk digunakan ke sehari-hari itu worth it banget. Tapi kalau kalian untuk mencari handphone gaming, enggak, karena baterainya boros, karena layarnya kecil, karena nggak mendukung, nggak ada fitur-fitur yang lain kayak tombol-tombol L1, R1 atau apa gitulah, yang kayak di stick PS gitu, nggak bisa. Terus kameranya juga cuma satu kan kayak yang tadi. Selain itu kayaknya sih sama aja ya. Secara performa ini sudah setara dengan iPhone 13. Untuk update sistem operasi, update patch keamanan juga masih jauh, masih panjang banget. Ini kan baru iOS 17, keluarnya tahun 2022, baru 2 tahun, berarti mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lagi masih dan harusnya dapat upgrade sistem keamanan, upgrade
iOS versi terbaru. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih, selama penggunaan sehari-hari aku paling buka itu doang. Nggak mau ngapain sih. Mobile banking aman karena ya memang aman. Apple salah satu kelebihannya memang terkenal dengan keamanannya. Jadi kalau pakai m-banking, mau pakai untuk transfer A, I, U, E, O, ini oke. Untuk kegunaan sehari-hari worth it banget. Dengan harga mungkin 5 atau 6 juta, atau kalau kalian beruntung kalian bisa dapat di harga 4 jutaan. Cari-cari aja di marketplace Facebook atau di manapun gitu, mungkin ada teman kalian yang butuh duit. Oke lah. Intinya itu tadi, kalau untuk kegunaan sehari-hari ini worth it banget, tapi kalau untuk main game enggak. Oke, terima kasih.